jadi contohnya ini latifa yang sebelah kiri, cakra yang sebelah kanan. Jadi posisinya ada di dada dan di atas kepala. Kalau yang cakra dari atas ke bawah, nah itu semua berfungsi saling menyatu untuk menyehatkan tubuh kita sendiri. Dari sini ada yang bertanya nggak? Yang mau ngasih mungkin ada yang masih bingung? Iya, boleh bertanya. Nanti saya kasih link-nya supaya jelas suaranya. Saya bertanya. Ada yang mau bertanya? Karena ini setelah diaktifkan, insya Allah ada energi negatif di tubuh kita, misalnya ada santet atau penyakit yang biasanya disebut non medis, itu setelah ini diaktifkan itu akan hilang energi negatif tersebut. Ya, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Hairul Ya. dari Cilinyi. Nah, yang ingin saya tanyakan, bagaimana mengkombinasikan kedua metode ini, jadi latifa sama cakra. Bagaimana cara mengkombinasikan menggunakan secara bersamaan dua perbedaan letak titik-titik energi ini. Terima kasih. Jadi karena fungsinya ini untuk saling mendukung, jadi dia otomatis saling bersinergi. Ya. Jadi unsur ini sebenarnya sudah tertanam di tubuh kita tapi belum aktif. Nah, untuk mengaktifkannya itu kalau secara pribadi itu membutuhkan zikir yang panjang, yang lama, dan belum tentu mungkin berhasil atau tidak. Jadi biasanya banyak yang orang mencoba ini itu ada yang sampai bertahun-tahun dan belum tentu berhasil. Jadi kalau sistem dari nanti quantum harmony energy itu sistemnya adalah kita yang mengaktifkannya dengan cara ada caranya yang sendiri nanti pas ke pelatihannya gitu. Itu lebih cepat dan sangat singkat. Karena kalau misalnya sendiri itu bagian salah satu tubuh itu misalnya latifa itu misalnya berapa 1000 kali kita membacakan zikir apa, nah itu sehingga teraktif. Begitu juga titik-titik lainnya. Juga dengan cakra, biasanya dengan meditasi. Meditasi itu pun biasanya orang melakukannya sampai puluhan tahun untuk mengaktifkan cakra ini. Tidak bisa langsung. Nah, satu lagi adalah kundalini. Kundalini itu adalah tenaga hayati yang mengkompil kedua tadi untuk memaksimalkan sehingga kita bisa mengakses energi yang ada di alam semesta atau energi yang Allah berikan kepada kita sehingga kita bisa untuk menggunakan untuk mengobati diri sendiri maupun orang lain. Jadi dia bentuknya seperti ular. Jadi kenapa unsur-unsur kundalini ini sangat berguna bagi tubuh kita, karena ilmu kedokteran di seluruh dunia itu menggunakan lambang ini. Mungkin ibu dokter ini bisa tahu sejarahnya juga mengapa gitu. Jadi di tubuh kita ini unsur tersebut sudah ada. Contohnya ini semua lambang kedokteran atau kesehatan dia menggunakan lambang ular atau kundalini ini. Jadi ditanyakan kalau tidak kita praktek lagi untuk membuktikan bahwa apa yang kita doakan atau kita tuju seseorang itu atau doa itu sampai ke orang tersebut atau tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ijul. Ini pertama bertanya Ustaz, ini apakah semua metode-metode alternatif itu tidak ada satupun yang saling bertentangan? Nah itu aja sih, karena kan kadang-kadang kita dengar kalau Reiki itu gini-gini, kalau metode ini tuh kayaknya gak sesuai dengan Islam gitu ya. Nah apakah yang tadi disampaikan di awal itu tadi semua metode alternatif itu pas saling bersinergi ataukah dia ada yang saling bertentangan ataukah memang ada yang tidak sesuai dengan ajaran Islam gitu? Terima kasih. Insya Allah sebenarnya
sebenarnya saya kasih tahu itu semuanya tidak melawan hukum Islam ya. Jadi insya Allah itu masih dalam koridor Islami. Jadi misalnya hipnoterapi aja itu banyak yang masih menganggap itu ada unsur jin atau kodam, padahal tidak. Itu semua itu permainan gelombang otak seperti tadi itu masuk ke gelombang otak-otak tertentu, seperti misalnya saya bilang lagi sholat itu pun khusyuk apa tidaknya itu masuk ke gelombang otak. Jadi yang namanya orang supranatural atau apa gitu, yang misalnya bilang dia indigo atau apa, itu sebenarnya otaknya itu dia melebihi dimensi yang ada di otak kita yang pada umumnya. Jadi semua itu permainan gelombang otak. Jadi banyak praktek yang kita lakukan itu berdasarkan masuk ke gelombang apa. Jadi yang konsentrasi tadi itu semua yang berhasil itu adalah gelombang otak yang pas kita masuk, pada saat kita masuk ke gelombang otak tertentu itu Allah kabulkan. Jadi seperti saya misalnya mengobati bisa 10 sampai ratusan orang dalam waktu sekaligus. Itu karena hanya saya meminta pada Allah, tapi hasilnya Allah yang menentukan karena penyakitnya pun berbeda-beda. Dan alternatif itu pun tidak bisa satu alternatif itu cocok dengan satu orang. Makanya kenapa saya belajar berbagai macam metode, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, karena metode masing-masing orang beda-beda dan keyakinan orang merasakan kenyamanan atau berhasil itu balik lagi ke gelombang otak, ke keyakinan kita. Contoh di COVID ini pun, kalau kita merasa kontak dengan seseorang itu udah merasa tidak nyaman, langsung berpikiran, waduh saya kena nih, ya malah kena gitu loh. Tapi kalau kita tidak meyakini itu, malah ya insya Allah nggak ada apa-apa, insya Allah nggak apa-apa gitu. Jadi itu banyak di mindset kita yang terkena dari masalah tersebut. Jadi gini, ada juga cerita seorang dokter, dia ingin mengambil spesialis. Nah, dalam bercandanya mereka itu, saya mau ngambil spesialis apa nih? Karena biasanya kalau dia mengambil spesialis jantung, dia biasanya meninggalnya karena jantung. Karena sebenarnya apa? Karena pada saat dokter itu memeriksa pasien yang penyakit jantung, aura pasien itu langsung terkena ke dokter tersebut. Jadi masing-masing orang itu ada auranya yang harus dibersihkan. Apalagi kita seorang terapis atau terutama dokter yang tiap hari datang orang dengan penyakit yang sama dan aura negatif yang sama. Otomatis kalau dia tidak bisa membersihkan dirinya akan terkena dengan dampak yang sama gitu. Jadi ternyata itu sangat pengaruh. Bukan hanya karena job-job dan pilihan-pilihan yang salah gitu. Ternyata di aura tubuh kita itu banyak yang banyak yang memang saling tarik-menarik kekuatannya gitu. Masih itu Pak, Bu, bisa dimengerti? Nah, yang lainnya ada mau bertanya lagi? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon penjelasannya Pak. Jadi saya ingin mendapat penjelasan apakah memungkinkan pengobatan alternatif untuk gagal ginjal yang dia sudah cuci darah seminggu 2 kali. Nah, pernah saya menemani adik saya, kebetulan ini dari sini Pak, yang di depan itu adik kandungnya, mencoba alternatif ya dengan tenaga dalam. Pokoknya kita kerja sampai ke pelosok, nah ya, terus kemudian disampaikan begini, kalau mau alternatif, cuci darahnya harus berhenti gitu. Terus karena adik saya ingin sembuh dan dia tidak ingin cuci darah terus menerus, maka diikuti saran itu. Nah, ternyata kan waktu itu harus 4 kali datang berturut-turut, baru 1 kali bolos cuci darah dia sudah sesak sekali Pak. Akhirnya kemudian
ya sudah mungkin ini nggak cocok gitu ya. Karena kalau secara medis ginjal yang rusak itu filternya kan sudah rusak ya Pak ya. Jadi dibantu dengan cuci darah, dengan hemodialisis gitu. Nah, kami ingin mendapat semacam gambaran apakah dengan alternatif yang seperti Bapak sampaikan dan Bapak pelajari dengan berbagai metode itu masih memungkinkankah sembuh total? Karena kalau secara medis, kalau gagal ginjal itu satu-satunya metode yang memang bisa menyembuhkan total itu adalah cangkok ginjal. Cangkok ginjal. Kalau cuci darah itu kasarannya hanya memperpanjang harapan hidup gitu Pak. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi gini, berdasarkan pengalaman saya, seseorang itu mempunyai penyakit itu biasanya ada unsur tertentu. Satu yang murni medis, dua yang ada unsur non medisnya. Nah biasanya yang ada unsur non medisnya itu otomatis mesti kita bersihkan dahulu sehingga unsurnya menjadi murni medis. Setelah murni medis baru alternatif apapun yang dirasa cocok insya bisa. Karena kalau dengan energi misalnya contoh yang memang saya pelajari ya quantum harmony itu dia akan merepair terus sel-sel yang rusak. Saya pernah mengalami mencoba mengobati yang stadium kanker payudara yang stadium 4 dan itu yang saya terapi dia lebih nyaman dengan terapi saya daripada di kemo. Jadi intinya kalau pada saat dia di kemo yang setengah matang itu akan dimatikan supaya tidak nyamber ke wilayah yang masih bagus. Sedangkan dengan metode energi ini justru yang setengah matang itu dibikin bagus, jadi didorong keluar sehingga dia mengeluarkan darah kotor yang benar-benar untuk menyembuhkan penyakitnya itu gitu. Jadi begitu juga dengan penyakit yang ada ini mungkin nanti kan kita ada prakteknya nih, benar nggak di tubuh kita ada non medisnya atau pure medis itu kalau ada penyakitnya. Tapi walaupun kita tidak punya penyakit, tapi ada biasanya energi negatif di tubuh kita yang harus dibersihkan, yang tanpa kita sadari itu mempengaruhi kejiwaan kita gitu. Cukup dimengerti? Cukup. Ya ada lagi? Pak Wangki, ya. setelah mungkin dia diberikan terapi sedikit arahan buat apa praktek di rumah untuk pengobatan ginjal. Nanti mungkin setelah praktek setelah saya selesai mau langsung konsul pribadi bisa kita terima ya. Ini ada beberapa akhir kuliah nih. Jadi yang mau minta saran atau minta cara untuk pengobatan bisa menghadapi kita, insya Allah. Terima kasih. Ya. Jadi sebenarnya ada anggota di grup kita yang sudah mempelajari quantum harmony energy. Tadinya mau jadi testimoni ya, Kang Yusuf, tapi karena berhalangan hadir, jadi ya otomatis kita hanya menginfokan bahwa saya membuka kelas ataupun yang private untuk mengaktifkan energi di tubuh kita ini. Nah sekarang kalau memang sudah tidak ada pertanyaan lagi, kita tes yang mengenai metode energi negatif di tubuh kita ya. Kita butuh berpasang-pasangan 2 orang. Coba yang belum ke depan coba aja. Jadi kalau bisa, kalau penasaran ya nyoba gitu loh, daripada nanti di rumah malah bingung. Untuk berapa orang? Jadi masing-masing 2 orang. Berapa? Berapa? Berapa totalnya? Terserah semuanya juga sebenarnya.